Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang luar biasa buat kita semua. Dan pada pagi ini kita sekali lagi diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun kita beribadah secara online. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu ada buat kita semua. Baiklah, kita membuka ayat renungan kita pada pagi ini. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-25 dan ayat yang seterusnya. Pada masa itu Yesus berkata, "Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena apa yang engkau rahasiakan daripada orang bijak pandai, engkau tunjukkan kepada orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, memang hal inilah yang engkau kehendaki." Yesus berkata lagi, "Bapakku telah menyerahkan segala sesuatu kepadaku. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak, dan mereka diberitahu oleh anak tentang Bapa. Marilah kepadaku, hai kamu yang semua yang lelah karena memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutilah perintahku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan. Perintah yang aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban yang aku berikan mudah dipikul." Dan itulah ayat firman Tuhan kita pada pagi ini. Fokus doa kita sepanjang bulan Mei ini ada beberapa hal yang ingin saya kongsikan, dan beberapa waktu yang lepas ataupun semalam kita sudah mendengar bahwa ada satu berita tergempak di mana Malaysia akan beberapa waktu itu pada 1 Jun sehingga 14 Jun, dan ini adalah akibat daripada peningkatan jumlah COVID-19, dan kita berdoa bahwa ada campur tangan Tuhan di tengah-tengah kita pada hari ini, dan saya percaya rancangan Tuhan itu sangat baik dan luar biasa buat kita semua. Dan hal yang kedua, dengan jelas bahwa kita lihat hari ini dia bukan saja memberi kesan kepada setiap pribadi kita, tetapi setiap sudut sosial, ekonomi, keselamatan dan sebagainya sudah terjejas. Dan khususnya kita berdoa pada pagi ini tentang pelayanan kita, khususnya dalam pelayanan ibadah kita. Dan pada hari ini kita jelas melihat inilah apa yang kita dapat lakukan, dan inilah inisiatif yang dapat kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan itu sangat bekerja luar biasa buat kita semua pada pagi ini. Dan hal yang ketiga, saya terus berdoa bagi pemindahan gereja kita. Kita percaya pada saat hari ini Tuhan itu sangat baik buat kita. Biarpun kita sudah dapat miliki bangunan dan kita sudah akan menyewa beberapa waktu nanti, tapi saya percaya kita tetap berdoa bagi kelangsungan, pengurusan dan sebagainya, dan baik di gereja lama kita. Mari saya mengajak kita tunduk bersama-sama. Pagi ini kita mengambil komitmen ini, kita berdoa bergabung bersama sahabat, kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat pada pagi ini Tuhan kami diberi kesempatan bahwa Engkau sentiasa menyertai kami ya Bapa dalam keadaan syukur pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami percaya kami adalah manusia yang sangat kecil di hadapan-Mu ya Bapa. Tanpa kekuatan, tanpa kemampuan ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami, maka kami tidak akan dimampukan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan pada pagi ini ibadah kami secara online karena kemurahan dan berkat kebaikan yang sudah menyertai kami sehingga pada saat hari ini ya Bapa. Dan setiap orang-orang pada hari ini ya Tuhan berkomitmen datang bersama-sama mengambil tindakan mereka dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami tahu Tuhan hati mereka sangat rindu bersama-sama dengan Kau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini ketika kami mengalami hal-hal yang sukar ini ya Bapa, kami senantiasa mengingatkan diri kami bahwa tidak ada apapun yang dapat kami lakukan di bawah kolong langit ini ya Bapa. Hanya kami mau berserah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, dengan kerendahan diri kami datang pada pagi ini berkumpul bersama-sama, bersatu di dalam doa kami ya Bapa, menyatakan Tuhan kebesaran-Mu ya Tuhan, bahkan mujizat yang Kau lakukan sehingga pada saat hari ini ya Tuhan, ketika COVID-19 melanda seluruh bumi pada saat hari ini ya Bapa, Tuhan Engkau sudah mengerjakan pekerjaan besar ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa, bahwa Engkau sudah menyatakan Tuhan mujizat Engkau lakukan di tengah-tengah kami pada hari ini ya Bapa. Dan kami melihat Tuhan, tidak ada satu pun Tuhan makhluk di bumi ini ya Tuhan dapat tunduk dan dapat
lakukan hal yang lebih besar daripada apa yang Kau lakukan pada hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus berserah kepada Engkau ya Tuhan, bahwa kami harus tunduk dan taat kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena pada saat hari ini ya Tuhan, kami melihat dunia ini di dalam keadaan yang kucar kacir ya Tuhan. Kami mengalami kegusaran, ada yang merasa takut, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa atas pertolongan-Mu saja ya Bapa, memberikan kami ketenangan ya Tuhan, ketabahan ya Tuhan, kesetiaan Tuhan, agar kami sentiasa memandang Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarpun keadaan sekeliling kami pada saat hari ini Tuhan tidak mengizinkan kami ya Bapa, khususnya pada beberapa waktu ya Tuhan, di mana Perdana Menteri kami mengumumkan ya Tuhan, lockdown akan dijalankan pada 1 Juni ya Tuhan, sehinggalah 14 hari ya Bapak Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Engkau sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan, khususnya di kalangan kami masyarakat Malaysia pada hari ini ya Bapak, bekerja sama satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarpun ya Tuhan pemerintah kami menyatakan bahwa kami ada lockdown ya Tuhan, mungkin ada di kalangan kami ya Tuhan tidak mendengar ya Tuhan, dan berkeras hati dan sebagainya. Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan daripada Engkau sendiri yang akan memberikan mereka setiap daripada kami masyarakat Malaysia pada hari ini ya Tuhan, kelembutan ya Tuhan, menghormati pemerintah kami ya Tuhan, bahkan menuruti ya Tuhan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena juga adanya orang-orang yang Kau perkenankan di tengah-tengah politik negara kami, ataupun di tengah-tengah pentadbiran negara kami pada hari ini ya Tuhan, menyuarakan pendapat mereka ya Tuhan, menyatakan Tuhan isi hati mereka ya Bapa, bukan saja dari perspektif sebagai seorang pemimpin Tuhan, tapi mereka melihat dari sudut masyarakat pada hari ini ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, setiap keputusan ya Tuhan bagi mengekang Tuhan COVID-19 ini melanda seluruh negara kami pada hari ini ya Bapa, mencapai satu kata putus yang baik ya Tuhan, sehingga memberi kesan yang baik Tuhan, dan pemulihan ya Tuhan terjadi di negara kami ya Bapa pada hari ini ya Bapa. Dan kami taruhkan iman percaya kami ya Tuhan, yang Kau sudah kerjakan kepada kami satu demi satu buat kami ya Bapa. Dan kami mau Tuhan, dalam kerendahan hati kami ini Tuhan, menuruti ya Tuhan apapun perintah-perintah yang telah ditetapkan kerajaan kami ya Bapa. Dan kami tunduk kepada pemerintah kami ya Bapa, dan kami bersatu. Biarpun kami berbilang kaum bangsa dan agama, kami tahu Tuhan campur tangan Engkau itu terus mengeratkan kami ya Tuhan, terus memberikan kami kedamaian Tuhan, ketenangan ya Tuhan, keharmonian di tengah-tengah bangsa kami pada hari ini Tuhan. Dan kami melihat ada isu-isu tertentu yang tercetus Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini, tapi kami mau percaya Tuhan, Engkau yang akan campur tangan memulihkan kembali semuanya itu ya Bapa. Tuhan, kami sudah melihat Tuhan ketika hal ini berlaku ya Tuhan melanda negara kami, ada beberapa ya Tuhan, bukan saja satu sektor ya Tuhan, tetapi pelbagai sektor yang terkesan daripada semua ini. Dan Tuhan, kami berdoa bagi businessman, businesswoman Tuhan, perindustrian yang mengalami ya Tuhan kerugian pada saat hari ini ya Bapa. Tuhan, Kau memberikan mereka solution, campur tangan Tuhan, dan hal-hal inisiatif kerajaan yang dapat mereka lakukan Tuhan, membantukan mereka. Dan kami melihat Tuhan, ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan, mengambil kesempatan dan sebagainya. Ketika orang kehilangan pekerjaan Tuhan, ada hal yang lain berlaku, kecurian, rompakan dan sebagainya Tuhan, pergaduhan di dalam rumah tangga dan sebagainya, dan banyak hal yang tercetus di kalangan keluarga-keluarga dan sebagainya. Tapi kami mau berdoa Tuhan, lewat daripada campur tangan Kau ya Tuhan, memberikan kami satu ketenangan Tuhan. Kami melihat dari sudut positif Tuhan, kami mengambil dari sudut yang memberi kesan yang baik dalam masyarakat kami pada hari ini ya Tuhan, khususnya di dalam kalangan keluarga pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon mereka duduk bersama-sama, berbincang dan melakukan ya Tuhan solusi yang mereka dapat lakukan ya Tuhan, untuk memulihkan kembali Tuhan ekonomi dalam keluarga ya Tuhan, bahkan education khususnya dalam pendidikan pada saat hari ini ya Bapak. Banyak hal yang tergendala Tuhan, university baik private and government pada saat hari ini ya Tuhan, yang sudah menutup tempat pusat institusi pengajian mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun hal yang menjadi kekangan mereka ya Tuhan, sehingga proses pembelajaran individu-individu tertentu pada hari ini ya Bapa, Kau Tuhan memberikan mereka satu kelegaan Tuhan, bahkan jawaban Tuhan, bahkan kesabaran, ketabahan pada saat hari ini ya Bapa. Kami berucap syukur Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau sentiasa menjaga kami dan melindungi kami, menjauhkan kami daripada kami diserang sakit penyakit seperti COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan keluarga
Kerajaan-Mu ya Bapa, di tengah-tengah Engkau pada dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memiliki roh kami, Engkau yang memiliki tubuh kami, Engkau yang memiliki Tuhan jiwa kami. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, khususnya barisan-barisan pemimpin ya Tuhan, pelayan-pelayan yang melakukan ibadah ya Tuhan. Biarpun kami melihat ya Tuhan, sukar Tuhan, kami percaya Tuhan ada solution Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang kami alami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami ya Bapa, dan kekurangan kami ya Tuhan, keterbatasan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga Engkau memulihkan kembali kami ya Bapa, di dalam satu ya Tuhan, masa yang Kau tetapkan dan waktu yang Kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sentiasa memberi sukacita kepada orang-orang sentiasa berharap dan bersandarkan pengertian mereka kepada Engkau ya. Kami menyerahkan Tuhan keluarga-keluarga ya pada saat hari ini ya Tuhan, di dalam tangan Kau ya Bapa, sehingga Kau melingkupi tangan-Mu ya Tuhan, menggenggam mereka ya Tuhan, memberikan mereka ya Tuhan satu ketenangan jawabannya, yaitu bersyukur di dalam segala sesuatu. Kau sudah menyertai kami pada hari ini ya Bapa, khususnya di dalam perpindahan gereja kami ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah berubah buat kami ya Bapa, sehingga Engkau menolong kami ketika kami merasakan kami tidak dimampukan, khususnya bagi majelis gereja yang sudah bertungkus lumus dalam pengurusan pemindahan ini ya Bapa. Kami mohon campur tangan daripada Engkau sendiri, baik orang-orang yang sudah terlibat di dalam perpindahan barang-barangan dan sebagainya Bapa, dan keperluan-keperluan lain khususnya dalam pengangkutan untuk mengangkut barang-barang ini ya Bapa, dan melakukan penyelenggaraan seperti pemasangan lampu dan sebagainya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena jerih payah mereka tidak akan sia-sia, dan karena inilah salah satu pelayanan mereka. Dan kami mengucap syukur Tuhan bagi tim-tim sudah memberkati kami lewat daripada pemindahan barang-barang dan melakukan penyelenggaraan ini. Pertolongan Kau ya Tuhan tidak pernah terlepas bagi orang-orang seperti mereka ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Kau ya Bapa. Kasih Yesus, karena sudah menyertai kami serta ibadah kami pada pagi ini, permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, di dalam kawalan tangan-Mu ya Tuhan, penuh hormat, penuh ketenangan ya Tuhan, penuh tata tertib kepada Engkau ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dan peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percayakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita teruskan dengan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak cara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Serahkan masa ini bagi tim puji dan sembah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena Dia sangat baik dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ready semuanya? Come on! Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelentarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau yang layak kami tinggikan. Sekali lagi
Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Katakan, Datanglah ke baitnya amin. dengan hati bersyukur, Ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Hey. sebab Dia Haleluya. bahwasanya Selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sekali lagi, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Mari katakan, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, haleluya. masuk gerbangnya dengan pujian, Bermazmurlah bagi Dia, bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. masuk hadiratnya, Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. semuanya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun Haleluya. bersuka,
hadirat Allah. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. sekali lagi katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Segala yang kami miliki Tuhan, segala yang kami ada Tuhan, itu semuanya oleh karena Tuhan Yesus. Semuanya oleh karena Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami serahkan Tuhan. Hidup kami hanyalah untuk-Mu Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, kau sangat baik, Yesusku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Teragunglah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada tim yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jika berbicara tentang yang terbaik, pasti semua orang mau menjadi yang terbaik. Apalagi untuk menerima yang terbaik di dalam hidupnya, betul? Namun jika dituntut untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya, belum tentu ada sesiapa di antara kita yang mau melakukannya. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan yang terbaik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hagai. Namun begitu, saya tidak akan membawa kita untuk membaca keseluruhan pasal ini, karena saya hanya akan memetik beberapa ayat saja daripada pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Kitab Hagai ini sangat pendek karena ada 2 pasal saja. Di atas tajuk besar, perintah Tuhan untuk membina semula rumah Tuhan. Pertama-tama mari kita buka Alkitab kita di dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Pada tahun kedua pemerintahan Darius sebagai Raja Persia, pada hari pertama bulan ke-6, Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Perkabaran Tuhan itu ditujukan kepada Zerubabel anak Siltil, Gubernur Yehuda, dan juga kepada Imam Agung Yosua anak Yozada. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada Hagai, bangsa ini berkata bahwa belum masanya untuk membina semula rumahku. Dikatakan bahwa pada tahun kedua pemerintahan Darius sebagai Raja Persia, Tuhan telah menyampaikan perkabarannya kepada Zerubabel dan Imam Agung Yosua melalui perantaraan Nabi Hagai. Perantaraan bermaksud menggunakan orang tengah, bukannya secara terus. Daripada Tuhan kepada Zerubabel dan Imam Agung Yosua, ataupun daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Sama seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Tidak disampaikan secara terus oleh Tuhan kepada kita semua, tetapi Tuhan menggunakan perantaraan, yaitu saya kepada kita semua. Perkabaran yang disampaikan oleh Tuhan itu berupa desakan kepada pemimpin bangsa Israel agar membina kembali rumah Tuhan. Hal ini demikian karena mereka sebenarnya sudah beberapa tahun kembali daripada pembuangan ataupun perhambaan di Babilonia. Namun mereka masih belum membina kembali rumah Tuhan yang tinggal reruntuhan semasa mereka ditawan dan dibawa ke Babilonia pada masa itu. Mereka dibawa ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar semasa Raja Zedekiah menjadi Raja Yehuda. Hal ini diizinkan oleh Tuhan terjadi karena mereka menyembah berhala, menajiskan rumah Tuhan, mengikut cara hidup bangsa jiran mereka yang berdosa. Bahkan mereka juga menolak dan mengolok-olokkan
nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka pada masa itu. Seperti yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 dan 12 dan ayat ke-17 sehingga ayat yang ke-21. Namun semasa tahun pertama Raja Kores menjadi Raja Persia, Baginda membenarkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membina semula rumah Tuhan. Raja Kores juga mengembalikan semua perkakas rumah Tuhan yang dijarah oleh Raja Nebukadnezar suatu ketika dahulu, seperti yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 dan 23 dan di dalam Ezra pasal yang pertama ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Walaupun mereka sudah diizinkan kembali ke Yerusalem dan bertahun-tahun tinggal di Yerusalem pada masa itu, namun mereka berkata bahwa masih belum masanya lagi untuk membina semula rumah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan di dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang ketiga sehingga ayat yang ketujuh. Kemudian dengan perantaraan Nabi Hagai, Tuhan berfirman kepada umat-Nya, "Hai umatku, mengapakah kamu tinggal di dalam rumah mewah sedangkan rumahku masih reruntuhan? Lihatlah apa yang sudah berlaku kepada kamu. Kamu sudah menabur banyak benih, namun tuaian kamu sedikit. Kamu mempunyai makanan, tetapi tidak cukup untuk mengenyangkan kamu. Kamu mempunyai wain, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hati. Kamu mempunyai pakaian, tetapi tidak cukup untuk memanaskan badan. Upah yang diterima kaum buruh tidak cukup untuk menyarah hidup mereka. Tidakkah kamu sadar mengapa segala perkara ini berlaku?" Di dalam ayat yang ketiga sehingga ayat yang ketujuh, Tuhan bertanya kepada mereka, mengapa mereka sudah tinggal di rumah yang mewah, namun mereka masih membiarkan rumah Tuhan dalam keadaan reruntuhan, rosak ataupun belum diperbaiki. Lalu Tuhan menyuruh mereka untuk melihat keadaan hidup mereka pada masa itu. Pada masa itu mereka sudah menabur banyak benih, tetapi pada akhirnya tuaian yang mereka terima hanya sedikit. Mereka mempunyai makanan, tetapi makanan itu tidak dapat mengenyangkan mereka. Bahkan wain yang mereka ada pun tidak mampu memuaskan hati mereka. Begitu juga dengan pakaian mereka yang tidak dapat memuaskan badan, tidak dapat memanaskan badan mereka. Upah yang mereka terima untuk pekerjaan mereka juga tidak mencukupi untuk menyarah hidup mereka. Sedangkan jika kita ada makanan dan kita makan, pasti kita akan merasa kenyang. Dan kalau kita merasa kesejukan, lalu kita memakai pakaian, pasti kita akan merasa badan kita lebih hangat. Namun berbeza berbanding bangsa Israel. Mereka ada makanan, namun apabila mereka makan, mereka tidak merasa kenyang. Mereka ada pakaian, namun apabila mereka memakai pakaian, mereka tidak merasa hangat seperti yang sepatutnya. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak sadar mengapa perkara itu terjadi kepada mereka? Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8, "Sekarang naiklah ke bukit-bukit untuk mengambil kayu balak, lalu binalah semua rumahku. Maka aku akan berkenan kepada kamu, dan aku akan disembah lagi dengan cara yang sepatutnya."
Di dalam ayat ini Tuhan berfirman kepada mereka agar mereka memulakan kembali pembinaan rumah Tuhan, agar Tuhan disembah dengan cara sepatutnya, dan Dia akan memberkati mereka kembali. Cara yang sepatutnya merujuk kepada bangsa Israel yang tidak lagi datang di situ untuk menyembah Tuhan karena keadaan rumah Tuhan yang tidak baik ataupun sudah rosak-rosak. Namun seandainya rumah Tuhan itu sudah diperbaiki, maka mereka pasti senang hati untuk pergi ke situ untuk menyembah saya dan mempersembahkan persembahan mereka kepada saya, sama ada untuk memohon berkat ataupun pengampunan, kata Tuhan kepada mereka. Selanjutnya ayat yang ke-9 sehingga ke-11. Kamu mengharapkan tuaian banyak, tetapi apa yang kamu dapat sedikit sekali. Apabila kamu membawa tuaian itu pulang, aku meniupnya sehingga habis di bawah angin. Mengapa aku melakukan hal itu? Aku melakukannya karena rumahku masih reruntuhan, sedangkan kamu semua sibuk membina rumah masing-masing. Itulah sebabnya hujan tidak turun, sehingga tiada tanaman yang dapat tumbuh. Aku sudah mendatangkan kemarau ke negeri ini, sehingga bukit, ladang gandum, ladang anggur, kebun zaitun, dan segala tumbuhan di negeri ini menjadi kering. Manusia, haiwan, dan segala tanaman kamu ditimpa kemarau. Inilah yang terjadi kepada mereka selama mereka tidak membina rumah Tuhan. Mereka mengharapkan tuaian yang banyak hasil ladang mereka, namun mereka hanya mendapat sedikit sahaja. Sudahlah mereka hanya mendapat sedikit saja hasil daripada ladang mereka itu, namun yang ada pun Tuhan membuat angin untuk meniupnya sehingga habis. Hal ini terjadi karena bangsa Israel terlalu sibuk untuk membina rumah masing-masing, tetapi rumah Tuhan mereka biarkan reruntuhan ataupun terbengkalai, tidak diperbaiki dari masa mereka meninggalkan Yerusalem, sehinggalah mereka kembali ke Yerusalem daripada pembuangan di Babilonia. Hal ini menyebabkan Tuhan mendatangkan kemarau di negeri mereka, sehingga bukit, ladang gandum, ladang anggur, kebun zaitun, dan segala tumbuhan mereka menjadi kering. Jangankan tumbuhan, manusia juga dan hewan turut mengalami situasi yang sama. Jika kita lanjutkan pembacaan ke ayat 12 dan 15, selepas mendapat perkabaran itu, mereka mendengar teguran Allah dan mereka mulai membina kembali rumah Tuhan. Maka sebab itulah Tuhan menjanjikan berkat kepada mereka. Hagai pasal 2 ayat 15 sehingga ayat yang ke-19. Tuhan berfirman, perhatikanlah apa yang telah berlaku sebelum ini. Pada masa rumahku belum diperbaiki, bagaimanakah keadaan kamu pada masa itu? Kamu pergi melihat timbunan gandum dan menyangka akan mendapat 200 kg gandum, tetapi ternyata ada 100 kg sahaja. Kamu telah pergi mencodok 100 liter wain dari tong wain, tetapi yang ada hanya 40 liter. Aku sudah mendatangkan angin panas dan menurunkan hujan batu untuk menghancurkan segala hasil ladang kamu, tetapi kamu masih tidak mau kembali kepadaku.
pada hari ini, hari ke-24 bulan ke-9, batu asas rumahku selesai diletakkan. Perhatikanlah apa yang akan berlaku mulai sekarang. Meskipun tiada lagi gandum yang tinggal, dan pokok anggur, pokok ara, pokok derima, serta pokok zaitun belum berbuah, tetapi mulai sekarang aku akan memberkati kamu. Di dalam ayat ini, Tuhan menyuruh mereka untuk memperhatikan keadaan hidup mereka sebelum rumah Tuhan diperbaiki semula. Yang mana ketika mereka melihat timbunan gandum, mereka menyangka mendapat sebanyak 200 kg gandum di situ. Namun ternyata mereka hanya mendapat sebanyak 100 kg. Semasa mereka mencedok 100 liter wine dari tong wine pula, mereka hanya mendapat 40 liter, bukannya 100 liter. Mengapa hal ini terjadi? Karena Tuhan mendatangkan angin panas dan hujan untuk menghancurkan hasil ladang mereka. Walaupun begitu, bangsa Israel tetap mengeraskan hati mereka. 3 bulan selepas pembinaan semula rumah Tuhan dimulakan, maka batu asas pun diletakkan di rumah Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada mereka bahwa walaupun sudah tiada buah-buahan yang tinggal, ataupun buah-buahan ini belum berbuah musimnya, yaitu gandum, anggur, ara, delima, serta pokok zaitun, namun kata Tuhan, Tuhan akan tetap memberkati mereka sehingga mereka tidak akan kekurangan. Ketika saya bertanya kepada Tuhan beberapa hari yang lepas, apakah firman-Nya untuk kita semua pada minggu ini? Maka Tuhan mengingatkan 2 hal kepada saya, yaitu firman Tuhan di dalam Hagai ini dan keadaan gereja kita sendiri, yang mana kita dalam proses berpindah ke bangunan yang baru. Tuhan berkata bahwa kita mau berpindah ke bangunan yang baru, namun bangunan yang baru pun kita belum siap-siap untuk buat renovation. Lampu belum dipasang, kipas belum dipasang, aircon belum dipasang, karpet belum dipasang, bahkan ada banyak lagi yang kita belum lakukan pun di bangunan gereja kita yang baru. Bahkan gereja kita yang sekarang ini pun kita belum pasang dinding pun. Karena kalau kita mau berpindah di bangunan yang baru, kita harus memasang dinding yang kita sudah pecahkan di gereja ini. Mengapa semua hal ini berlaku? Kata Tuhan, karena kita sibuk membina dan mempercantik rumah kita masing-masing. Namun rumah Tuhan kita masih biarkan terbengkalai. Rumah yang Tuhan maksudkan bukan hanya berbicara tentang rumah kita semata-mata, tetapi cara hidup kita yang mengutamakan kepentingan dan keperluan pribadi kita, namun mengabaikan kepentingan dan keperluan di rumah Tuhan. Tuhan tidak mengatakan bahwa salah untuk mempercantik rumah kita, salah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Namun apa yang salah kata Tuhan adalah di saat kita mempercantik rumah kita dan sebagainya, mengejar apa yang kita inginkan, kita mengabaikan kewajiban kita kepada
rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan ini. Dan itulah yang Tuhan katakan tidak seharusnya terjadi kepada kita semua, tidak seharusnya kita lakukan. Bagaimana kita mengabaikan keperluan rumah Tuhan itu? Dengan cara tidak memberi uang persepuluhan dengan benar kepada Tuhan. Ketika kita mendapat gaji, kita tidak memberikan persepuluhan, ataupun kita memberikan persepuluhan namun dengan jumlah yang tidak benar. Sebagai contoh, gaji kita RM 3.000 sebulan, dan sepatutnya kita memberikan 300 sebagai persepuluhan kepada Tuhan. Namun kita cuma memberikan 100, 200, ataupun langsung tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Mengapa kita melakukan hal ini? Mengapa kita tidak mau memberikan uang persepuluhan kepada Tuhan? Karena kita kurang beriman kepada Tuhan. Kita takut kalau kita bagi persepuluhan, nanti kita tidak dapat bayar itu dan ini. Namun sadarkah kita, walaupun ada di antara kita yang tidak memberikan persepuluhan ataupun memberikan persepuluhan tetapi dengan jumlah yang tidak benar kepada Tuhan, tetapi mengapa kita masih merasa kekurangan sehingga ada yang terpaksa berhutang kepada orang lain ataupun merasa duit kita cepat habis? Sedangkan menurut kita sudah menguruskan keuangan kita dengan baik. Ada juga yang mengalami kerusakan barang yang menyebabkan dia terpaksa mengeluarkan duit untuk memperbaiki barang tersebut. Mengapa hal ini terjadi kepada kita? Karena sebenarnya Tuhan sudah menurunkan hujan dan angin panas untuk menghancurkan ladang kita ataupun sumber berkat kita, keuangan kita. Itulah sebenarnya maksud Hagai pasal yang kedua ayat ke-16 dan ke-17. Namun ada juga jemaat yang hanya bergaji contoh 1.800. Dia mempunyai banyak komitmen yang lain, sama seperti yang mempunyai gaji sebanyak 3.000. Tetapi dia tidak pernah kekurangan, walaupun dia setia dan benar di dalam hal memberi persepuluhan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kunci dia hanya satu, karena Tuhan memberkati orang tersebut sesuai dengan janjinya, sama seperti yang terdapat di dalam Hagai pasal 2 ayat 19. Secara jujur, saya tidak tahu bagaimana ketaatan Anda semua di dalam hal memberikan uang persepuluhan kepada Tuhan. Namun Tuhan berkata, sekiranya kita semua betul-betul setia dalam memberi persepuluhan kepada Tuhan, pasti proses renovation gereja yang baru akan selesai segera. Dan kita juga tidak akan merasa risau dengan kos pemasangan dinding di gereja kita sekarang ini yang dianggarkan memakan kos sekitar 22.000. Begitu juga dengan kos-kos yang lain, khususnya renovation di bangunan yang baru yang dianggarkan beribu-ribu juga. Namun kalau kita lihat keadaan keuangan gereja kita tidak dapat menampung semua kos-kos tersebut. Tuhan berfirman kepada kita semua yang tidak setia ataupun tidak benar di dalam hal memberi uang persepuluhan sebelum ini.
bawalah seluruh persepuluhan kamu ke rumahku, supaya ada banyak makanan di sana. Ujilah aku, maka kamu akan nampak aku membuka tingkap-tingkap surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tidak akan membiarkan serangga merusakkan tanaman kamu. Pokok anggur kamu akan berbuah lebat. Maliaki pasal 3 ayat 10 dan 11. Ini adalah kata-kata Tuhan sendiri. Kata Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Dia, ujilah Dia, maka kita akan nampak Tuhan membuka tingkap-tingkap surga untuk memberkati kita semua. Bukan saja berkat keberhasilan di dalam pekerjaan, tetapi berkat kesejahteraan di dalam hidup kita dan sebagainya. Tuhan akan curahkan kepada kita semua. Tuhan juga tidak akan membiarkan serangga merosakkan tanaman kita, melainkan Tuhan akan membuatnya berbuah lebat. Walaupun kita mempunyai banyak keperluan yang lain seperti kereta, rumah, personal loan dan sebagainya, jika kita setia dan benar dalam memberi uang persepuluhan kepada Tuhan, percayalah kita masih mempunyai keuangan yang cukup untuk kita gunakan sendiri, bahkan untuk memberkati orang lain juga. Secara pribadi, beberapa masa yang lepas saya pernah membuat keputusan untuk tidak memberi persepuluhan kepada Tuhan, karena saya takut kalau saya bagi persepuluhan kepada Tuhan, nanti duit saya tidak akan cukup untuk membiayai keperluan saya. Karena saya sudah budget, kalau saya bagi persepuluhan, saya bayar kereta, bayar rumah, kirim duit di kampung, kos untuk minyak kereta secara bulanan, untuk makanan saya selama sebulan dan sebagainya, gaji saya akan menjadi negatif. Terus terang saya katakan, kalau saya bayar semuanya, gaji saya akan menjadi negatif sekiranya ditolak dengan perbelanjaan saya ataupun keperluan saya. Namun selepas saya tidak memberi persepuluhan kepada Tuhan, saya cuma memberi uang persembahan pada masa itu, ternyata duit saya itu tetap tidak mencukupi, sehingga saya terpaksa meminjam daripada orang lain, yaitu adik-beradik saya. Namun ketika saya belajar taat dan setia untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan, apa yang saya rasa mustahil sebelumnya kini menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun saya sudah memberikan persepuluhan, saya bukan saja mampu membayar sewa rumah, kereta, memberi uang kepada ibu bapak saya di kampung, saya juga mampu memberi adik saya yang baru belajar di sebuah kolej keuangan bulanan. Dan selepas itu saya masih mempunyai keuangan untuk saya simpan, bahkan keuangan untuk saya gunakan sendiri, bahkan keuangan untuk memberkati teman-teman saya yang lain ketika kami lepak minum dan sebagainya. Ini memperlihatkan berkat Tuhan yang nyata di dalam hidup kita semua ketika kita taat dengan firman Tuhan dan benar-benar mengimani firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan hal itu di dalam hidup saya, percayalah Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di dalam hidup kamu ketika kamu taat di dalam hidup kamu, khususnya di dalam hal memberi uang persepuluhan. Mari kita selidiki diri kita masing-masing.
Apakah selama ini kita sudah benar dan taat di dalam hal memberikan uang persepuluhan kepada Tuhan? Bagi Anda yang selama ini taat dan benar di dalam hal memberikan uang persepuluhan kepada Tuhan, saya ingin bertanya kepada kamu, pernahkah kamu merasa kekurangan di dalam hidup kamu ketika kamu taat memberi uang persepuluhan kepada Tuhan? Ataupun bagi Anda yang tidak taat ataupun tidak benar di dalam hal memberi uang persepuluhan kepada Tuhan sebelum ini, saya ingin bertanya kepada kamu, apakah hidup kamu sentiasa berkecukupan ketika kamu tidak memberi uang persepuluhan kepada Tuhan, ataupun kamu masih mengalami kekurangan di dalam hidup kamu? Kamu masih merasakan, macam mana saya punya duit tinggal ini, sedangkan saya cuma belanjakan ini. Kamu tidak menyadari keuangan kamu habis dengan cepat. Jawaban hanya ada pada diri kita sendiri. Dan yang pasti Tuhan setia dan taat dengan janjinya kepada kita semua. Jika selama ini kita setia dalam memberi persepuluhan kepada Tuhan, maka mari kita terus setia memberi uang persepuluhan kepada Tuhan. Namun seandainya selama ini kita tidak taat dan benar di dalam memberi uang persepuluhan kepada Tuhan, maka bermula pada hari ini, mari kita belajar taat dan benar di dalam hal ini. Jangan tunggu bulan depan, mulakan pada hari ini. Percayalah, kita pasti akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan oleh akal pikiran kita sebagai manusia. Saya percaya ada juga di antara jemaat Tuhan di gereja ini yang membuat bisnis. Di dalam hal bisnis juga berikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebagai contoh, untuk satu produk kamu mendapat keuntungan sebanyak 10 ringgit, berikan RM1 kepada Tuhan. Sekiranya kamu mendapat keuntungan sebanyak 5 ringgit, berikan 50 sen kepada Tuhan. Jangan pikir, seganlah bagi persepuluhan 50 sen saja. Bukan soal jumlah yang Tuhan lihat, tetapi soal ketaatan dan kejujuran kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kamu masih ingat tentang seorang janda janda perempuan dan seorang orang Farisi di dalam hal memberi? Seorang janda ini memberikan pemberiannya dengan setulus hati, yang seadanya dari hidupnya. Manakala yang seorang lagi memberi hasil daripada lebihan hidup dia dan dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkenan kepada pemberian siapa? Tuhan berkenan pemberian janda itu. Nah, jadi bagi Anda yang membuat bisnis, Anda juga perlu memberi persepuluhan kepada Tuhan. Jangan malu untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan hanya karena jumlah persepuluhan itu tidak banyak. Saya juga pernah membuat bisnis suatu ketika dahulu. Saya membuat bisnis pakaian ketika saya belajar sekitar 2015-16, dan saya taat dan setia memberi persepuluhan kepada Tuhan hasil daripada penjualan saya pada masa itu. Saya mempunyai record. Sebagai contoh, keuntungan saya sebanyak 15 ringgit. Nah, jadi saya catat di dalam record saya ini persepuluhan saya, dan jumlah terkumpul dalam seminggu saya akan berikan kepada Tuhan. Dan luar biasanya, saya cuma membuat bisnis pakaian secara online pada masa itu, bisnis dropship. Dalam setahun, kalau saya kira hasil jualan saya kira-kira lebih daripada 10.000 ringgit jualan saya, sedangkan saya cuma membuat jualan secara online dan dropship. Jadi begitu juga dengan Anda semua. Apapun bisnis Anda,
Sedikit atau banyak, berikan persepuluhan kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita juga, berikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan di dalam hal memberi persepuluhan, sekiranya kita bekerja di dalam bidang sales, ataupun kita ada sumber income yang lain selain basic, jangan hanya bagi persepuluhan daripada basic, tapi bagi juga persepuluhan daripada sales kita, commission kita, dan sebagainya. Saya juga bekerja di dalam bidang sales, saya mempunyai basic, saya juga mempunyai commission, dan saya memberi persepuluhan daripada basic dan commission saya. Walaupun ada masa-masanya saya merasakan terlalu sukar di dalam pekerjaan saya, karena kalau sales dia akan melibatkan jualan ataupun rekrutmen. Kalau saya rekrutmen sebab melibatkan pelajar. Walaupun terlalu sukar, khususnya pada masa-masa sekarang karena berhadapan dengan pandemik COVID-19, namun hal-hal yang tidak terduga terjadi di dalam pekerjaan saya. Ketika orang yang saya sudah konsel sebelum ini mengatakan tidak, ada masanya mereka tiba-tiba datang, saya ingin melanjutkan pengajian, saya ingin mendaftar dan sebagainya. Sedangkan hal itu di luar pemikiran saya. Saya ingatkan mereka sudah tidak berminat untuk melanjutkan pengajian karena sudah tidak berhubung dengan saya selama sebulan, 2 bulan, berminggu-minggu dan sebagainya. Bagaimana semua itu berlaku? Apakah kehebatan saya? Tidak. Itu adalah bukti Tuhan membuka tingkap-tingkapnya di surga untuk memberkati saya. Dan saya percaya begitu juga dengan kamu semua. Sekiranya kamu taat di dalam hal memberi uang persepuluhan ini, walaupun ada masanya kamu merasakan susah di dalam pekerjaan kamu, bisnis kamu, akan ada masanya Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kamu semua, sehingga kamu merasakan, wah, kamu tidak membayangkan hal itu, namun Tuhan melakukannya. Itulah tanda pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam janjinya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Maliaki sebentar tadi, sekiranya kamu masih meragui firman Tuhan ini, maka kata Tuhan, ujilah aku, maka kamu akan melihat, aku akan membukakan tingkap-tingkap di surga untuk memberkati kamu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, dan saya akan pimpin di dalam suara yang kedengaran. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pada hari ini, yang mengajar kami untuk memberi yang terbaik daripada penghasilan kami, yaitu persepuluhan kami khususnya Tuhan. Dan di saat kami belajar untuk taat kepada-Mu Tuhan, Engkau menjanjikan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bukan saja berkat keberhasilan, tetapi berkat kebijaksanaan di dalam menguruskan keuangan kami Tuhan. Sehingga walaupun ada masanya kami merasakan terlalu sukar ataupun mustahil untuk kami dapat menjalani hidup-hidup kami yang seterusnya karena keadaan keuangan kami, namun ketika Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu di surga, kami akan merasakan, wow, bagaimana mungkin kami boleh melalui saat-saat sukar ini, sedangkan keuangan kami sebelumnya berada di dalam keadaan yang kritikal. Bagaimana mungkin kami mendapat sumber keuangan yang lain, sedangkan sebelum ini kami merasakan hal ini mustahil. Karena kami percaya itulah bukti penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua jemaat Tuhan di tempat ini akan meresponi firman-Mu ini dengan baik sekali, sehingga bagi kami yang taat dan setia di dalam hal memberi uang persepuluhan selama ini di gereja ini, kami akan terus-menerus taat
setia dan benar di dalam hal memberikan uang persepuluhan di tempat ini. Dan bagi mereka yang tidak taat ataupun tidak benar di dalam hal memberikan uang persepuluhan kepada Tuhan di gereja ini selama ini, karena kekhawatiran mereka, Tuhan, beri mereka penghiburan, kekuatan, keyakinan bahwa Engkau benar-benar akan menggenapi janji-Mu. Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang mereka tidak pernah bayangkan di dalam hidup mereka ketika mereka belajar taat untuk memberi uang persepuluhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, ucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita ungkapkan doa Bapa kami sebelum saya berdoa untuk pemberkatan kita semua. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tangan bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah selesai memuji, menyembah Engkau, bahkan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Walaupun kami akan mengakhiri ibadah kami sebentar ini, namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan sentiasa menyertai kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ingatlah bahwa dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan, Roh Allah sentiasa bersama-sama dengan engkau. Roh Allah lah yang memberi penghiburan ketika engkau berduka. Roh Allah lah yang memberi engkau hikmat kebijaksanaan ketika memerlukan hikmat di dalam membuat sebarang keputusan. Roh Allah jugalah yang memampukan engkau untuk tetap percaya kepada janjinya di saat engkau belajar untuk taat kepada firman-Nya. Tuhan, berkatilah semua jemaat Tuhan yang ada di SCB Shalom ini, bahkan mereka juga yang tidak beribadah secara khusus di SCB Shalom, namun pada hari ini bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya dimanapun kami semua berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami semua sentiasa berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan
biarlah di sebalik pandemi COVID-19 yang sedang melanda kami ini Tuhan, iman percaya kami kepadamu Tuhan tidak akan goyah, melainkan kami akan semakin teguh di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita naikkan pujian pengagungan kita ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini, dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.